kelihatan pucuk-pucuknya seperti bangunan-bangunan berbentuk piramid. Dan mereka percaya bahwa inilah pusat kerajaan Maya zaman dulu. Ini sekarang lagi terjadi di Latin Amerika ya. Begitupun yang di Jepang, ya kan? Ada bangunan namanya Yoniguni di Jepang. Itu ada di selatan, bagian selatannya di bawah laut. Ini yang lucunya di bawah laut. Bangunan berbentuk kotak dan kelihatan ada struktur-struktur tangga. Mereka juga belum yakin ini umurnya berapa ya. Cuman yang jelas sangat tua, karena kalau dia bisa tenggelam kan mungkin aja itu kena kena flooding atau kena apa gitu yang bisa bikin dia ambles gitu. Jadi ini saat dan kesempatan yang sangat menarik bagi kita semua, karena muncul hal-hal seperti ini yang aneh-aneh di seluruh dunia gitu. Jadi ini saat yang sangat menyenangkan sebenarnya buat kita ya. Jadi kita mengundang semua rakyat Indonesia, dan seperti yang bisa lihat di presentasi tadi, bukan hanya cuma satu atau dua ya, tapi ratusan. Benar-benar kami temukan ratusan bahkan ribuan di seluruh Indonesia gitu. Jadi turut menyimak dan turut membuka matanya lebar-lebar. Pasti akan ada kejutan-kejutan lagi di depan. Terima kasih. Nanti mungkin ke session video ketiga ya Mas. Tapi tunggu dulu. Sedikit pengantar bahwa apa sih gunanya kita mencoba mengungkapkan sejarah leluhur kita, sejarah bangsa kita, sejarah nenek moyang kita. Sementara bangsa kita lagi carut marut, bangsa kita lagi berhadapan dengan masalah korupsi, masalah sosial, masalah ekonomi, masalah pendidikan dan lain sebagainya. Sementara saat ini kita seperti kebingungan menghadapi dan untuk mensolusikan semua itu. Jadi, fokus kita sebetulnya bukan hanya mengungkap bukti fisik ya, karena di balik bukti-bukti fisik ini kita ternyata menemukan satu fakta bahwa leluhur kita ini sudah memiliki kemampuan pengetahuan di bidang keilmuan dan teknologi untuk menghadapi permasalahan kehidupan. Jadi kalau ditanya saat ini kita atau teman-teman di sini mengeluh masalah sistem pendidikan nasional. Tapi kalau misalkan dibalikin ditanya, berani nggak saat ini untuk meninggalkan bangku kuliah? Berani nggak saat ini untuk memboikot sistem pendidikan? Keluar deh dari sistem pendidikan yang dibangun sama pemerintah. Mau ngapain setelah itu? Kita pasti kebingungan, karena kita nggak tahu mau ngapain kalau kita sekarang nggak sekolah. Sepertinya semua sudah terprem, sudah terpola bahwa sistem yang ada di negara ini saat ini akan sulit diperbaiki. Karena upaya dari sini, upaya dari sana untuk mencoba memperbaiki keadaan dan situasi saat ini mentok, akhirnya orang baik pun masuk sistem pemerintahan di negara kita ikut jadi buruk. Kalau orang Sunda ada bilang lauk buruk melumijah ya. Jadi ketika satu orang memiliki niat baik, satu orang memiliki sifat baik, masuk ke sistem yang buruk, dia akan menjadi musuh bersama orang lain karena sistemnya sudah rusak. Ini sangat sulit. Sementara kita tidak mengetahui bahwa sebetulnya leluhur kita memiliki cara-cara untuk menghadapi persoalan seperti ini. Kita tidak pernah mau mencoba mempelajari semua itu karena apa? Sejarah yang sekarang kita baca sama sekali tidak memiliki atau menampakkan kebanggaan kepada kita bahwa leluhur kita orang-orang beradab. Ingat, fosil yang ditemukan di Sangiran itu yang disebut Pithecanthropus erectus, Paleojapanicus, malah disebutnya manusia kera yang berevolusi menjadi manusia.
Sementara kitab-kitab agama apapun di sini bicara bahwa Tuhan menciptakan manusia langsung ke bumi, ini bukan monyet yang berevolusi menjadi manusia, melainkan langsung manusia. Jadi ini kita ungkap kenapa ada bukti-bukti bangunan yang tertimbun saat ini. Ini untuk menunjukkan bahwa sebetulnya dulu leluhur kita sudah memiliki ilmu pengetahuan yang maju tentang kehidupan. Untuk sampai ke sana kita belum buka dulu, jadi kita akan sampaikan dulu sekarang beberapa ciri-ciri dan keanehan-keanehan yang kita temukan selama ekspedisi kita. Silahkan Mas. Oke, kita punya grup di Facebook namanya Greget Nuswantara. Jadi silahkan nanti yang ingin lebih tahu lebih jauh, lebih banyak tentang ekspedisi-ekspedisi dan kegiatan yang kita lakukan, silahkan masuk di Facebook dan join dengan grup kita. Dan ini salah satu hasil pengamatan yang dilakukan teman-teman di daerah Madiun. Nah, bentuk-bentuk pegunungan seperti ini tidak natural dalam versi kami, karena secara teori geologi mereka bilang kalau gunung itu asal mulanya dari intrusi magma yang naik ke permukaan. Itu teori pertama. Teori kedua, kemungkinan dari tumbukan lempeng. Itu teorinya, tetapi faktanya di lapangan mereka tidak pernah melakukan riset dan penelitian serta uji untuk membuktikan bahwa gunung-gunung yang ada ini benar-benar alamiah. Dan ketika kita kejar ke lapangan, kita buktikan untuk mencoba menyesuaikan teori geologi tentang asal mula pegunungan, teori ini tidak cocok. Seperti tanah ini tiba-tiba nyembul di permukaan, sementara dataran yang lainnya, wilayah yang lainnya datar. Tanah di atasnya berbentuk kapur, gamping, sementara di bawahnya sawah subur, tanah subur. Ini pertanyaan-pertanyaan dan bukti-bukti di lapangan yang selama ini kita abaikan, karena kita tertutup sama teori geologi bahwa asal mula pegunungan itu ya dia muncul dari perut bumi, muncul terdorong oleh intrusi atau tumbukan lempeng antar bumi. Kita lihat model-model seperti ini banyak tersebar di negeri ini, karena Indonesia dikenal sebagai negara pegunungan. Oke. Mungkin sedikit informasi bahwa staf khusus presiden dengan kami tidak ada kaitannya. Justru kita sedang bertentangan, kita sedang kontra. Karena apa? Kita menyampaikan bahwa pemerintah bisa mengatasi persoalan kehidupan bernegara dengan apa yang kita miliki dan diwariskan sama leluhur, tetapi staf khusus malah menjegal kita. Jadi dalam hal ini riset dan penelitian yang sebagian datanya sudah kita berikan ke mereka saat ini diklaim untuk membuat proposal sendiri dan kegiatan sendiri, dan tahu sendirilah di negeri kita mereka mengajukan dana unlimited untuk penelitian yang namanya bencana katastrofik purba. Silakan beritanya cek di Viva News, di Detik dan lain sebagainya tentang bencana katastrofik purba. Itu datanya kami yang provide. Jadi bukti-bukti pertemuan, video, dokumen dan segalanya kami punya gitu. Hanya memang di tengah jalan kegiatannya kemudian kita pecah, kita tolak apa yang mereka lakukan, kegiatan mereka yang kemudian mereka jalankan tidak sesuai dengan visi misi kami, bahwa kita mengangkat semua ini untuk mengembalikan kebesaran leluhur kita dan mengambil kearifan budaya serta warisan yang ditinggalkan oleh leluhur kita, bukan untuk mencari dana. Jadi video ini sengaja ditangani
tampilkan sebagai trigger buat kawan-kawan yang ada di sini bahwa mulai saat ini mulai sensitif dan mulai memperhatikan lingkungan sekitar, bahwa gundukan-gundukan tanah yang ada di sekitar kita ini apakah itu alamiah atau tidak. Karena secara teori geologi itu sebetulnya sangat mudah untuk dikomparasi dengan kondisi yang ada gitu. Baik dari bentuk tanah, bentuk batuan, maupun bentuk-bentuk gunungannya gitu. Jadi mana yang alamiah dan mana yang sengaja ditimbun, itu kita sebetulnya sangat mudah untuk membedakan itu. Buktinya ini teman-teman yang bergabung hanya lewat dunia online, Facebook pun langsung ke lapangan mereka sudah bisa mendokumentasikan perbedaan-perbedaan bentuk-bentuk gundukan tanah yang itu tidak alamiah, unnatural gitu. Nah, lihat bentuk gunungan seperti ini kalau dibilang dia bentuknya alamiah, intrusi dari magma, ini harus dipertanyakan karena harus dibuktikan ke sana kalau di dalamnya isinya magma yang mengeras jadi bentuk batuan. Seperti pengalaman kita di Bandung, bentuk seperti ini. Oke. Mungkin untuk sampel membedakan bentuk pegunung-gunung gundukannya cukup, Mas. Bisa ke video keempat nanti. Cukup dulu mungkin, Mas. Satelit kan tidak bisa berbohong dan tidak bisa direkayasa. Ini ada satu bentuk bangunan di dasar laut di sekitar Jayapura yang ketinggiannya 1,8 km kurang lebih, lebarnya kurang lebih 2 kiloan dan panjangnya kurang lebih 180 km. Jadi kalau ini yang bikinnya bangsa monyet, ini nggak mungkin. Nah, kurang lebih 110 km lah panjangnya. Pertanyaannya adalah, manusia seperti apa yang sudah mampu membangun peradaban atau bentuk-bentuk bangunan seperti ini di masa lalu? Itu harus, mudah-mudahan ketika ini disampaikan kepada teman-teman mulai tergerak untuk mencoba kita cari tahu siapa diri kita di masa lalu untuk menemukan diri kita saat ini dan mau jadi diri kita seperti apa di masa depan. Mungkin itu yang jadi catatan. Oke, Mas, cukup. Terima kasih. Ada poin yang cukup menarik terakhir dikatakan oleh Turondo Seto tentang kesejatian diri kita. Karena saya lihat orang-orang sekarang itu sok jadi aktor utama, padahal aktor pembantu dimainkan oleh satu imperium yang besar. Kita dibodohin. Apapun presiden memang aktor utama. Jangan-jangan itu bukan aktor utama, aktor bayangan aja. Kalau bilang lagi siapa sutradaranya, siapa skenarionya. Jangan-jangan kita itu dijajah oleh Barat dengan konsepsi-konsepsi ilmuwan, dijajah oleh Timur Tengah dengan nilai-nilai yang kadang-kadang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang kita yakini. Apa itu Islam, apa itu Kristiani dan lain-lain. Sehingga ada konsepsi yang harus kita perhatikan. Kata-kata Triloka. Triloka nanti diterjemahkan oleh Pahriangan menjadi satu konsep kepemimpinan ketatanegaraan yang namanya Tritangtu. Sebelum nanti menginjak Pak Puji mana? Karena hal ini akan kita lihat konsep Trimurti. Berikut kemudian adalah Triratna untuk Buddha. Kemudian Tri lagi, yaitu 3 pilar Tuhan. Nah, Anda akan paham nggak kayak gini. Kemudian yang kemudian adalah Trinitas, yang kemudian diadopsi kemudian menjadi suatu tatanan yang namanya Trias Politika. Ada peraunya, sistem ketatanegaraan. Tapi kalau Anda tahu
bahwa samudranya telah berubah. Anda mau menyelesaikan di mana sekarang? Jaminan Anda tentang kehidupan, nyawa Anda, martabat Anda, pangan Anda di tangan siapa sekarang? Marilah kita melakukan rekonstruksi sebentar. Sebentar aja tunggu waktunya. Kita ingin melibatkan Tuhan terlibat dalam satu skenario. Kita ingin melibatkan leluhur dalam skenario perubahan. Untuk itu, kalau Cak Puji tidak bersedia hadir, sehingga saya memberi angle kepada Mas Adi dalam konteks masa lalu ke masa kinian untuk melakukan rekonstruksi secara utuh, sehingga bukan perang peradaban yang semu yang harus kita lakukan, karena kita hanya sebagai antek-antek yang tidak tahu dasar-dasar pemikiran, dasar-dasar sejarah dan dasar karakter diri kita. Untuk itu kami persilakan Mas Adi. Baik, terima kasih. Saya kira yang dijelaskan ini penting, kita mencari titik awal peradaban kita, bahwa nenek moyang kita orang-orang yang cerdas, orang-orang yang berpengetahuan, mulai dari piramid, ada Borobudur, ada Prambanan dan lain-lain. Ini membuktikan bahwa sesungguhnya kita bisa lebih maju kalau kita tahu silsilah kita. Soal piramid ini, masyarakat memang tahunya dari ini programnya Andi Arief, staf presiden, dan kita tahu bahwa piramid ini di Mesir pimpinannya oleh Firaun. Ciri-ciri pemerintahan Firaun adalah membiarkan rakyatnya melarat, sementara pejabatnya keparat. Dan ini nanti kita mungkin akan tahu siapa Firaun yang ada di sini, di Indonesia ini. Apakah yang ada di Cikeas, bagian dari Firaun, kita belum tahu, mungkin nanti kita cocokkan. Tapi bahwa sekarang ini bangsa kita memang sudah memasuki era kegelapan, abad kegelapan. Abad itu dalam bahasa Inggrisnya century of the dark, ditandai dengan digelapkannya kasus Senturi, penggelapan, korupsi digelapkan, mafia APBN digelapkan, semua digelapkan. Kita dalam keadaan kegelapan, kita tidak tahu mau kemana, kita tidak tahu siapa sesungguhnya orang yang paling berdebah di negeri kita. Di dalam kegelapan kita hanya bisa meraba-raba. Kemudian datanglah cahaya kecil. Cahaya itu dalam bahasa Bataknya sondang. Sondang cahaya, dia menyalakan dirinya, menunjukkan kepada kita di mana persoalan bangsa kita, di istana. Banyak orang yang mencoba memaknai, dan kita bebas memaknai. Saya, teman-teman memaknai bahwa sondang ini sesuai dengan namanya, cahaya, sinar. Kalau di kita di Islam nur, menyadarkan kita. Dia seperti mercusuar di pelabuhan, menjadi tujuan para nahoda, menjadi arah di mana kita harus membenahi bangsa ini. Jadi saya kira tetap penting membuka sejarah, dan kita tahu dari sejarah bahwa kita tidak belajar apa-apa dari sejarah. Karena itu kita selalu dipimpin oleh para berdebah dan kita membiarkannya. Saya ingin mengingatkan kepada kita semua bahwa ada sebuah negara, sebuah negeri yang di Eropa yang sangat maju, namanya Jerman. Di Jerman itu filsuf-filsuf besar ada di Jerman. Ada Marx, ada Goethe. Seniman-seniman besar juga ada di Jerman. Musisi-musisi besar di Jerman. Teolog-teolog besar juga ada di Jerman. Tetapi kenapa di Jerman ada seorang Hitler muncul, menghancurkan negaranya, menghancurkan Eropa? Ini karena orang-orang baik lebih memilih diam, menyaksikan semua ini terjadi, dan ini sedang terjadi kepada kita. Jadi kalau sekarang ini kelihatannya ada mafia
menguasai kita, sebetulnya mafia ini kecil. Kalau kita berani melawannya, mereka akan kalah. Nah, saya tempo hari ada bikin sajak untuk cahaya kita yang membuat para aktivis pergerakan mahasiswa, masyarakat, elemen-elemen masyarakat menjadi on fire. On fire itu siap tempur melawan para mafia yang menguasai negeri kita. Mungkin kalau yang senang bola sudah tahu istilah ini. Kalau sudah on fire berarti sudah siap melawan. Jadi sebelum nanti masuk ke situ, saya bacakan dulu puisi saya yang beberapa kali juga ditayangkan di Metro TV. Saya belajar puisi sama yang punya Kenduri Cinta, sama Endo Najib di Jogja. Jadi saya biasanya kalau di Jogja itu dulu bertiga, saya, Endo Najib, sama Ebit GAD. Kita sering keliling kampus. Ebit menyanyikan lagu-lagunya Cak Nun, saya nonton saja. Terus keliling sampai ke Malang, ke Brawijaya. Kemudian kalau di Jogja biasanya saya mampir di kos-kosannya Cak Nun di Patang Puluhan itu. Nah, disitulah saya belajar puisi. Dan yang menjerumuskan saya ke politik antara lain juga Cak Nun itu mengenalkan saya sama Gus Dur. Tadinya saya orang baik-baik. Sondang. Langit runtuh, hukum tersungkur di kaki para koruptor yang bercokol di pusat kekuasaan. Kau hanya anak supir angkutan yang mengais rezeki di sepanjang jalan, tak akan sanggup melawan para tiran yang mengendalikan semua aturan. Maka kemarahanmu yang membara menghanguskan tubuhmu, apimu memersik ke penjuru negeri, membakar semangat perlawanan. Tubuhmu kini menyala-nyala di hati para sopir taksi, pedagang asongan, ibu setengah baya yang mulai beruban, dan kaum marhain yang kau cintai. Dan mereka lalu menyeru, patriot perubahan akan terus melawan. Terima kasih. Jadi Sondang ini anak sopir taksi, dari bayi bergelut dengan kemiskinan. Dia menghadapi sendiri ketidakadilan. Terus melawan. Tapi ketika dia melihat bahwa gerakan-gerakan perlawanan kepada mafia ini tidak kurang greget karena tidak ada ruhnya, dia menyumbangkan ruhnya untuk gerakan perlawanan. Dan kita harus menghormati itu. Dan dia setiap elemen tubuhnya, setiap molekul tubuhnya memancar. Sekarang ini sudah menebar ke seluruh Indonesia, di kampus-kampus, di LSM-LSM, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat apa yang diharapkan, yang diimpikan oleh Sondang bisa terjadi. Dan setiap hari di titik api, di tempat Sondang menyalakan tubuhnya, akan selalu dikerumuni orang dengan mengenang dan menyerap semangatnya.